Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. It is so good to be together with you again today. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara lagi hari ini. And we continue to look into the scriptures from 1 Peter 1 and verse 3. Mari kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3. So let us read that scripture together. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. So we've been taking the scripture apart word by word, and today we are at the phrase, God has begotten us again unto a lively hope. Jadi kita mempelajari firman Tuhan kata demi kata dalam setiap ayatnya, dan kita melihat dikatakan Alkitab bahwa Tuhan oleh rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. So we're going to look at the first word, that God has begotten us again. Dikatakan Tuhan telah melahirkan kita kembali. That word begotten in the Greek means to be born again or to bear again. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata tersebut persis menggunakan istilah melahirkan kembali atau memunculkan kembali. Now, when we look at Jesus, he had to be born again as well. Ketika kita melihat Yesus, dia juga melewati proses tersebut, dilahirkan kembali. Let us look at John 3:16 together. Mari kita lihat sama-sama Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So God had to allow Jesus to come to this earth and be born into a natural human body. Jadi Allah membiarkan Yesus melewati proses tersebut. Dia harus dilahirkan secara alami, secara natural ke dalam dunia. It was the only way God could redeem us humans. Jadi itu satu-satunya cara supaya Allah bisa menebus kita umat manusia. So he said to humble himself and become like you and I. Jadi Yesus harus merendahkan dirinya dan menjadi serupa dengan kita. He had to come in the form of a baby. Dia harus datang dalam rupa seorang bayi. And he was begotten by the Father, or he was born again. Dan dia dilahirkan oleh Bapa, dia dilahirkan kembali. And we too, in 1 Peter 1:3,
are Dan kita juga begotten. dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, kita dilahirkan kembali juga. Because we must follow in the pattern of Jesus. Sebab kita harus mengikuti pola yang diberikan oleh Yesus. Okay, remember that the Hebrew word Jesus means salvation. Kita harus ingat bahwa dalam bahasa Ibraninya, Yesus artinya keselamatan. And Christ or Christos means anointed one. Dan Kristus artinya yang diurapi. So he is the anointed Savior. Jadi arti keseluruhannya, juru selamat yang diurapi. And his abundant mercy has brought us into new birth. Anugerahnya yang melimpah telah membawa kita kepada kelahiran kembali. Okay, let us read 1 Peter 1:23. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 23. Dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. So when we are born into this world, we are born into sin. Jadi ketika kita dilahirkan kembali dalam dunia ini, kita dilahirkan ke dalam dosa. We are born of a corruptible seed. Jadi ketika kita dilahirkan ke dalam dunia ini, kita dilahirkan oleh benih yang fana. It's because Adam sinned. Oleh karena dosa dari Adam. So that sin is transferred to every person who is ever born. Jadi dosa itu ditransfer ke setiap orang yang lahir dalam dunia. And that sin separated us from God. Dan dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. But now, because of Jesus Christ, we're born again of an incorruptible seed. Tapi sekarang oleh karena Yesus Kristus kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Or by Jesus, the living word, the Rhema. Oleh Yesus, sang firman yang hidup, sang Rema. And Jesus lives and he abides forever. Yesus hidup dan dia tetap untuk selama-lamanya. So when we're born again, we are born into a new life that will never end. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, yang tidak pernah berubah. It is incorruptible. Itu tidak pernah dirusakkan. So let us look at the word us in 1 Peter 3:18. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Dikatakan di sana 1 Petrus 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. So here we see what Jesus accomplished for us when he came to the earth. Jadi di sini kita melihat apa yang digenapi oleh Yesus bagi kita ketika ia ada di dalam dunia. Just once he suffered for our sins. Hanya sekali dia menderita buat dosa-dosa kita. So he has completed that suffering. Jadi dia telah menggenapi penderitaan tersebut. He has paid the price for our sins. Dia telah membayar harga buat dosa-dosa kita. And we have to receive that
offering by faith. Dan kita menerima apa yang diberikannya itu dengan iman. It says the just for the unjust. Dikatakan yang benar bagi yang tidak benar. Yes, we were the ones that were unjust, Kitalah yang tidak benar itu. but his suffering has justified us. Tetapi penderitaannya telah membenarkan kita. Just as if we have never sinned. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Now that is a miracle. Itulah mujizat. And in that manner, Jesus brings us to his Father God. Betapa luar biasa sikap Yesus yang membawa kita kepada Bapaknya. Because Jesus was put to death in the flesh, and so do we have to die to our old man. Sebab Yesus telah mematikan kedagingan kita supaya kita bisa mati bagi manusia lama kita. But when we receive Jesus, we receive the Spirit, the life of God. Sebab ketika kita menerima Yesus, kita menerima Roh adalah kehidupan Allah sendiri. So we go back to the phrase, hath begotten us again. Kita kembali ke istilah dia telah melahirkan kita kembali. That word unto is an interesting word. Kata dilahirkan kembali itu adalah sebuah kata yang sangat menarik. In the Greek, it is eisi. Ya, dalam bahasa Yunaninya kata dilahirkan kembali oleh itu seperti kita melihat. But it means that there's a far greater exceeding purpose. Artinya begini, artinya ada satu tujuan yang jauh lebih besar melampaui. It's continual. Itu terus-menerus terjadi. It's a verb that is, it progresses and it doesn't stop. Itu terus-menerus maju dan berprogres dan tidak berhenti. So that's what happens when we come to Christ. That life begins in us and it does not stop. Itulah yang terjadi ketika kita datang kepada Kristus. Kehidupan dimulai dari kita dan itu tidak berhenti. First, let us read 1 Peter 2:4. Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang keempat. Dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. And this is talking about Jesus being the lively stone. Ini bicara tentang Yesus yang menjadi batu yang hidup. In verse 3, it tells us, 2 and 3, it tells us to desire to drink the milk of the scripture. Di ayat 2 dan 3 dikatakan kita harus menginginkan seperti minum air susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman Tuhan. So that we may grow. Supaya kita bisa bertumbuh. And verse 3, he says, if you have tasted that the Lord is good. Ya, 3 dikatakan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Yes, the Lord is gracious. Ya, Tuhan itu penuh dengan kemurahan. The Lord is kind. Tuhan itu baik. And so that is why we come to him. Itulah mengapa kita datang kepada Dia. Unto a living stone.
kepada batu yang hidup. That living stone will never fail us. Batu yang hidup itu tidak akan mengecewakan kita. He is an eternal rock. Itu adalah sebuah batu karang yang kekal. He was the living rock that led Israel out of Egypt and through the wilderness. Itu adalah batu karang yang hidup yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir melewati padang gurun. He gave them water to drink out of the rock. Dia memberikan mereka air untuk diminum yang keluar dari batu karang. They were in a desert. There was no water. Waktu itu mereka ada di padang gurun, tidak ada air. But Jesus was there with them. Tapi Yesus ada di sana menyertai mereka. And Jesus provided them with natural water. Sorry, I lost one sentence. Can you repeat? Jesus provided the children of Israel with living water. Dan Yesus yang menyediakan air yang hidup bagi umat Israel. So in verse 4, we're talking about us coming to Jesus. Jadi di ayat 4 ini bicara tentang bagaimana kita datang kepada Yesus. It says disallowed by man. That means manusia, humans did not receive Jesus. Ada istilah dikatakan batu yang hidup itu di ayat 4 yang dibuang oleh manusia. Artinya manusia menolaknya. But God chose Jesus. Tetapi Allah sendiri yang menentukan Yesus. And maybe there's sometimes in your ministry that you are rejected like Jesus was rejected. Mungkin terkadang dalam pelayanan saudara juga saudara ditolak seperti Yesus pernah ditolak. It is not easy to be rejected by other men. Tidak mudah untuk ditolak oleh orang lain. But remember that Jesus took that rejection on the cross for you. Tapi ingat Yesus telah menerima penolakan itu di atas kayu salib bagi saudara. And you no longer need to suffer that rejection. Saudara tidak perlu lagi menderita dari penolakan tersebut. Because he already suffered once for all. Sebab dia telah menderita sekali untuk selama-lamanya. But to follow him, we must deny ourselves. Tetapi untuk mengikuti dia, kita harus menyangkali diri kita. We must take up our cross daily. Kita harus memikul salib kita setiap hari. So that we can follow Jesus. Supaya kita bisa mengikuti Yesus. You know, I want to just share a little testimony here. Kalau saudara, saya mau bagikan sedikit kesaksian buat saudara. There was one mission that we went on. Dalam satu misi yang kami ikuti, it took 1 year to prepare to leave our country and go to the country God wanted us to go to. Dibutuhkan 1 tahun untuk kami mempersiapkan untuk meninggalkan negara kami untuk pergi ke negara tujuan kami. There were many things that we had to put in order before we could go. Ada banyak hal yang harus kita atur sebelum kita pergi. And the support had to come in for our mission. Dan support harus masuk untuk misi kita. And there were many, many trials that we had to walk through. Dan ada banyak ujian cobaan yang harus kita lewati. All I want to say is it was
it was a trial for me. Apa yang mau saya katakan bahwa memang ini seperti ujian bagi saya. And the burden on me got heavier and heavier. Dan saya merasakan saat itu bebannya semakin berat dan semakin berat. Until one day I knelt at my bedside Sampai satu hari waktu saya ada bersujud, berlutut di pinggir tempat tidur saya. and I cried out to the Lord. Dan saya menangis kepada Tuhan. I said, I cannot go one more hour. Saya katakan, Tuhan, saya tidak bisa lagi bertahan 1 jam lagi. And the Lord was so kind to me. Dan Tuhan begitu baik bagi saya. He said, Betty, you are looking at your cross. Saya katakan, Tuhan berkata kepada saya, Betty, kamu lagi memandang salibmu. And you are thinking about all the things that you have to endure and suffer. Dan kamu berpikir tentang banyak hal yang harus kamu lewati, lalui, derita. And he gave me that scripture. If you want to follow me, you must deny yourself and take up your cross. Dan Tuhan memberikan saya ayat itu bahwa jika engkau mau mengikuti aku, kau harus menyangkali dirimu, kau harus mengikuti aku dan memikul salibmu. And he said, when you take up your cross, you are lifting it and you are putting it on your back. Tuhan berkata, ketika engkau memikul salibmu, engkau harus mengangkat itu dan menaruh itu di punggungmu. You are no longer looking at your cross. Kamu tidak lagi memandang salib itu. Then you can follow me. Baru engkau bisa mengikuti aku. At that moment, I was set free by the Spirit of God. Pada saat itulah saya dibebaskan oleh Roh Allah. I got up on my feet and the joy of the Lord filled me. Saya bangkit berdiri atas kaki saya dan sukacita Tuhan memenuhi hidup saya. And I no longer felt sorry for myself or looked at my own cross. Dan saya tidak lagi merasa sayang terhadap diri saya dan memandang beban yaitu salib di pundak saya. I had spiritual strength to rise and meet the challenge of my day. Sebab disitulah saya mengalami kekuatan rohani untuk bangkit dan menghadapi tantangan-tantangan di depan saya. And that is what it says in verse 5. You can read that, brother, the whole verse again. Dan di ayat 5 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. And 1 Peter 2:24. Dan 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. So we live unto righteousness. Jadi kita hidup untuk kebenaran. And we're healed by Jesus' stripes or suffering. Dan kita dipulihkan oleh bilur-bilur, oleh penderitaan Tuhan Yesus. Okay, we're going to go into the word hope now. In the Greek, it means to anticipate with expectation. Kita melihat ada kata di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 tadi, ada kata pengharapan, artinya kita menantikan dengan satu ekspektasi. And this word is used 53 times in the New Testament. Dan kata-kata ini digunakan 53 kali di Perjanjian Baru. We have pleasure, we have confidence in Jesus.
ada kesenangan, ada keberanian di dalam Yesus. When we're walking with him, we have victory in our hearts. Ketika kita berjalan bersama Dia, ada kemenangan di dalam hati kita. And our trust is no longer in our circumstance or in this world. Dan kepercayaan kita bukan lagi kepada situasi dalam dunia ini, But we are begotten unto a lively hope. tapi kita telah dilahirkan kembali di dalam kehidupan yang penuh pengharapan. 1 Peter 1:21. 1 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 21 firman Tuhan, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. So again, we see that we believe in God through Jesus Christ. Jadi di sini sekali lagi kita lihat bahwa kita percaya kepada Allah oleh Yesus Kristus, And that our faith and hope might be in God. jadi iman dan pengharapan kita tertuju kepada Allah. Our next lesson will cover the resurrection of Jesus Christ. Pelajaran kita selanjutnya nanti akan bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. And that is that living hope that is within you if you believe in Jesus and me. Dan kehidupan yang penuh pengharapan yang ada di dalam dirimu ketika engkau percaya kepada Yesus. And we can close with 1 Peter chapter 3, verse 15. Mari kita tutup dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. So this is how we prepare ourselves for the Lord. Jadi beginilah cara kita mempersiapkan diri kita bagi Tuhan. You follow these steps. Sanctify the Lord in your hearts. Dan mengikuti langkah-langkah ini, kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu. Be ready to give anyone who asks you the reason of the hope that's in you. Bersiap-siaplah untuk menjawab kepada orang-orang yang bertanya, meminta pertanggungjawaban saudara tentang pengharapan yang ada pada saudara. And of course, with meekness and fear. Dan pastinya dengan lemah lembut dan dengan hormat. We must remember that carrying the gospel requires humility on our part. Kita harus ingat bahwa membawa pesan Injil membutuhkan kerendahan hati dari kita. I trust that you have received Jesus as your Lord and Savior. Saya percaya saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. If you have not, pray this prayer with me now. Jika belum, mari ikuti doa saya. Dear Lord Jesus, Tuhan Yesus yang terkasih, we are so grateful that you were born again and came to this earth. kami bersyukur sebab Engkau telah dilahirkan kembali dan datang ke dalam dunia ini. We're so grateful that you became as we are, Kami bersyukur karena Engkau menjadi serupa dengan kami, so that we can receive eternal life. supaya kami bisa menerima kehidupan yang kekal.
so that we can be reconciled to God the Father supaya kami bisa diperdamaikan dengan Allah through your great sacrifice. Through your sacrifice. oleh pengorbananmu Tuhan. And we give you thanks today Dan kami bersyukur hari ini that you are our Lord and you are our Christ. bahwa Engkau Tuhan dan Kristus bagi kami. We receive you into our hearts. Karena kami menerima Engkau di dalam hati kami. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto